kiss me slow, boom boom boom, let it go. Ooh la la, everybody knows I'm the vibe. Hai, selamat datang di Ruang Tips Nona. Ya, jadi selamat datang di Ruang Tips Nona. Kali ini aku mau bagi tips, yaitu apa isi tas kecil kamu saat jalan-jalan di Eropa. Ini wajib banget, jadi tips dari aku, ini wajib banget kalian ikutin, tapi kalau kalian punya lagi tips-tips yang menarik, boleh taruh kolom di bawah ya. Nah, yang pertama, nih kalau kalian lagi pergi-pergi ke Eropa atau lagi jalan-jalan ke Eropa, kalian suka bingung kan? Gimana sih ya bawaan yang cocok kayak gitu? Terus apalagi katanya di sini tuh banyak banget copet atau scam. Benar banget, di sini tuh lumayan banyak banget ya. Aku memang bukan yang gila traveling sampai udah keliling dunia, enggak. Tapi ini sepengalaman aku pergi ke Paris, pergi ke Jerman, atau pergi kayak ke Italia kemarin, Portugal kemarin. Jadi aku masih mau bagi tips buat kalian. Nih, jadi setelah aku udah jalan-jalan, kurakumlah sampai saat ini, puji Tuhan, amit-amit ya, tidak ada kehilangan apapun. Pokoknya jalan-jalannya selalu happy, terus selalu menyenangkan, dan seperti aku yang mending, ini cocok banget buat kalian yang mungkin sama kayak aku, yang penting ringkes, happy, gak ribet, yang penting kenangannya tuh banyak, asik. Yang penting foto sih sebenarnya. Oke, yang pertama adalah ya kita nggak bakalan mungkin pergi kemana-mana dengan membawa koper. Kopernya taruh aja di hotel sayang ya. Jadi kalau misalkan kalian kayak pergi ke Paris, pergi ke Italia, ya kalian usahakan tidak jalan-jalan menggeret-geret koper gitu. Jadi koper sudah taruh di dalam hotel, lalu kalian menggunakan tas kecil kalian. Nah, ini apa sih? Tips yang pertama dari tas kecilnya. Usahakan tas yang kalian pilih itu menggunakan resleting atau double. Jadi bukan yang seperti ini, yang ada rongganya. Nih, yang kayak gini tuh kayak wassalam, wassalamualaikum, kayak dipersilahkan untuk dilihat, ya kan? Ini juga kayak gini ya kan? Nah, itu kayak kayak gampang sekali. Ingat ya, pencopet-pencopetnya tuh sudah kelas kelas bukan kelas relay, kelas kakap asik. Kelas salmon asik nggak? Pokoknya intinya mereka itu sangat cepet banget lah ya, lihai. Jadi usahakan tasnya itu yang resleting atau double. Contohnya nih aku masih punya nih ya. Oke, nih kayak gini ya. Di sini kan ada resletingnya juga, ada resleting dan juga ada tutupannya. Jadi kalian double 2 kali ya kan. Nah terus kalian nggak usah pakai tas yang besar-besar banget. Tapi ini menurut aku ya, kalau aku sih menurut aku tas yang seperti ini udah cukup banget. Aku sering banget jalan-jalan pakai tas ini atau juga pakai tas yang satu lagi. Nih saya bukan lagi pamer tas ya, tapi lebih kayak ini tas yang puji Tuhan sampai saat ini tuh aman-aman saja ya. Amit-amit, amit-amit. Ini aku juga pernah pakai ini ke Roma ya, kayak gini. Jadi dia ada iniannya, nah tapi ini nggak pakai resleting gitu. Nah terus kalau bisa tas yang kalian bawa itu bukan tas jinjing atau tas tangan, jangan yang begini aja ya, karena kalau kayak gitu kalian kadang-kadang suka aku mau foto atau enggak taruh di mana itu suka lupa, apalagi aku lupa banget, parah. Jadi better yang ada talinya, oke? Kak, boleh nggak Kak kayak tas bahu aja? Ya sebenarnya sih sah-sah aja. Cuman, kalau aku nih kan kalau mendang-mending. Jadi kayak kemarin pergi ke Paris atau pergi ke Milan atau pergi ke Italia, itu semuanya kan rata-rata aku pakai transportasi umum. Ya, tidak pakai taksi-taksian karena nah, mendingan kalian pakai tas yang kecil, bukan tas yang eh, di bahu kayak gitu atau shoulder bag. Kenapa? Jadi kan kalau kalian misalkan ada orang, kalian bentar-bentar pasti kayak gini. Ya kayak di KRL aja kan, tapi akhirnya bagian depan gitu kayak gitu. Mendingan kalian pakai yang ada talinya kayak gini. Terus kalian giniin, enggak salah. Kalian kayak giniin. Nah, kalian taruh depan perut, jangan dikebelakangin. Kok dibelakangin kalian kayak yang silakan diambil aja nggak apa-apa, aku orang kaya gitu, enggak ya. Jadi kalau bisa tasnya taruh depan gini ya, dan udah
pegang. Kenapa? Karena di Paris ataupun di Milan semuanya itu cepat banget. Mereka ngambil-ngambil aja. Oke, itu dari segi tas ya. Kak, kalau tasnya itu harus asli ya ke sana. Kak, tasnya itu harus kayak gimana? Itu terserah kalian ya. Saya cuma bilangnya tasnya kecil. Kalau bisa tasnya itu ada talinya seperti ini, jadi bisa dikedepanin ya. Kalau bisa itu tips dari aku. Dan kalau bisa juga double check ya. Jadi ada resletingnya, ada juga tutupannya. Next, sekarang ke dalamnya. Yang kedua adalah paspor kalian itu disampul. Terserah mau sampulnya itu sampul buku coklat boleh nggak Kak? Terserah ya. Mau sampul plastik boleh? Boleh. Mau sampul majalah gadis? Boleh. Pokoknya sampul apa aja. Yang penting kenapa? Karena sampul kamu itu buat kalau misalkan kena air, kena hujan, basah, atau misalkan terkena kalian nyimpen coklat, ya kan, itu nggak langsung ke dalam. Karena paspor rusak atau kayak gimana, kalian udah paling sering kan ya. Sering paspor rusak, akhirnya, ya kan, kalian kenapa-napa juga. Nah, kalian usahakan pakai sampul, nggak usah perlu bagus-bagus kayak aku kayak gini kan ya, kayak ada tulisannya kayak follow your dream, atau enggak jangan lupa pulang. Nah, kayak gitu enggak ya. Pokoknya kasih sampul. Itu tips yang kedua. Terus tips yang ketiga adalah dompet. Usahakan kalian pakai dompet itu bukan yang panjang atau yang besar atau kayak yang aku mau dompetnya tuh sekalian dompet paspor, dompet koin, dompet kartu, dompet semuanya. Saran aku mendingan dipisahkan. Jadi kalau kalian itu seamit-amit, oke, jatuh lah. Nggak semuanya jatuh hilang kayak gitu kan ya. Nah, usahakan kalian bawa dompet nggak perlu banyak-banyak atau nggak perlu besar-besar karena di Eropa itu semuanya sudah bisa bayar pakai kartu ya. Semuanya udah bisa pakai Mastercard atau Visa ya. Jadi nggak perlu harus pakai dompet yang besar-besaran. Nah, kalau aku langsung pakai kayak dompet kartu kayak gini. Aku nggak tahu kenapa, kayaknya semenjak aku tinggal di Jerman dan memang lebih banyak sering bayar pakai kartu, jadi akhirnya aku punya dompet kartu ya. Aku punya sih dompet yang biasa seperti biasa lah ya, ada foto, ada foto pacar ya kan, ada KTP, ada ini. Sekarang kayaknya kayak yang udah deh ya, yang penting aja. Jadi bawa yang penting. Oke. Tips yang keempat yaitu kalian harus fotokopi asuransi kesehatan kalian atau asuransi perjalanan kalian, itu harus difotokopi ya. Ataupun kalian punya PDF-nya, fotokopi dan foto. Paspor juga sama. Kenapa? Ya seperti biasa, kalian harus punya cadangan-cadangan seperti itu. Nah, kalau paspor banyak dikasih tahu, tapi kalau asuransi mungkin banyak. Kenapa Kak? Amit-amit. Ya, kalau terjadi sesuatu di perjalanan, ya asuransi itu yang dipakai, bukan BPJS. Nah, dompetnya nggak usah yang besar-besar. Terus, tips selanjutnya, uang koin dan uang lipat. Nah, kalau dari aku pribadi, kalian boleh banget uang lipatannya nggak perlu banyak-banyak ya. Kenapa? Karena menurut aku di sana itu sudah banyak sering pakai kartu gitu. Kalau misalkan kalian punya banyak uang uang tunai, biasanya kalian kembalian akan banyak. Ingat ya, di Eropa itu 1-2 sen itu di sini akan tetap dikembalikan. Nggak dikasih permen sugus, ya. Nggak dikasih permen, nggak dikasih senyuman, nggak. Maksudnya semuanya akan dikembaliin. So, jadi pasti kalian akan pulang dengan membawa 1, 2, 3 sen yang banyak banget. Jadi kalau saran aku pribadi sih ya, mendingan kurang-kuranginlah pakai uang tunai di sini karena enakan pakai kartu gitu. Nih, tapi kalau misalkan kalian juga akhirnya tetap membawa uang tunai, kalau bisa sering-seringlah dipisah-pisahkan ya. Seperti nggak usah dalam satu tempat yang sama. Kayak aku biasanya ditaruh di dalam paspor 10 euro, atau di dalam dompet ini 10 euro, atau di dalam dompet yang satu lagi. Tips selanjutnya yaitu bawa dompet koin. Karena tadi yang aku bilang, di sini itu kembaliannya 1-2 sen itu semuanya tetap dikembalikan. Jadi kalian akan mengumpulkan sen-sen kalian ini. Dan kalau bisa kalian punya 1, 2, 3 euro buat apa? Buat ke toilet. Ya, itu tipsnya. Next, tips yang selanjutnya,
Aku udah nggak tahu tips yang keberapa ini, tapi nanti aku tulis di sini tipsnya, yaitu kalian bawalah perlengkapan obat-obatan. Nih, di sini kayak aku ada biasanya pembalut, terus ada minyak angin, terus ada kayak paracetamol, obat sakit kepala. Itu aku ambil yang penting-penting aja, biasanya cuma 2 tablet, 2 tablet, 2 tablet, pokoknya kayak gitu. Sama biasanya ada tolak angin di dalam sini. Asik. Nah, aku bawa ini plastik ini dari Indonesia. Serius, aku bawa ini plastik dari Indonesia karena menurut aku jadinya bisa bagi-bagiin sesuai dengan job desk-nya mereka. Asik. Ya, seperti kayak charger. Ini aku juga masukin ke dalam sini. Terus ini ada obat-obatan pembalut, itu penting. Nah, kalau misalkan kalian punya obat yang banyak, itu boleh ditaruh di koper. Tapi kalau misalkan untuk perjalanan, yang paling penting itu kayak obat sakit kepala, ibuprofen, sama minyak angin. Ya, pembalut kalau kalian memang lagi butuh hari itu. Jadi aku udah langsung kayak gini. So, jangan lupa ya, semuanya diplastikin. Kalau bisa, buat aku sih better diplastikin ya. Kak, emang di sana nggak ada apotek? Ada sayang, ada. Cuman kalau aku tipikalnya adalah kan kalau kita lagi dalam keadaan kepepet, kita benar-benar sakit kepala, kita misalkan lagi ada di atas gunung, lagi mendaki, terus kalian nggak bakal mungkin ke bawah untuk cari apotek. Dan ingat ya, di sini tuh jam tutupnya apotek itu kadang-kadang cuma sampai jam 6. Jadi kalian harus lihat juga, di sini nggak bisa kayak di Indonesia yang pakai Gojek juga ada gitu. Jadi kalian kalau bisa, tas kalian itu harus mencakupi yang kalian butuhkan, yang urgent-urgent. Nah, terus next, yang selanjutnya adalah kalau kalian pergi ke Eropa, jangan lupa kalian bawa pelembab tangan ya, hand cream. Kenapa? Karena di sini tuh kering. Menurut aku mau musim dingin, mau musim panas itu cepat banget tangan kita kering ya. Jadi kalau aku tuh wajib banget pakai hand cream dan pakai pelembab bibir ya, atau lip gloss atau apapun itu supaya tangan dan bibir kita tuh jadinya lembab. Oke, karena di sini tuh memang nggak tahu, menurut aku kering banget, serius kering banget. Aku suka banget pecah-pecah, dan hand cream ini pas banget. Dan kadang-kadang lip gloss aku sama suami aku tuh barengan, karena suami aku yang laki-laki mungkin saking dia kepanasan, apalagi kalau udah musim panas jalan-jalannya itu bakalan dehidrasi, plus nanti bibirnya pecah-pecah. Jadi better beneran berfungsi banget itu. Nah, tips yang selanjutnya mungkin parfum. Kenapa aku bilang parfum? Karena eh, kalian akan merasa happy aja kalau pakai parfum. Enggak, tapi tips dari aku adalah, nih, parfum. Bawa parfum yang ukurannya sangat kecil, ya, untuk meminimalisir kehancuran di dalam tas kalian. Karena saya sudah pernah hancur eh, apa parfum aku di dalam tas, dan dompet, uang, semuanya jadi wangi. Alhamdulillah, puji Tuhan, tidak ada paspor waktu itu. Jadi agak-agak serem juga. Nah, sama satu lagi sayang. Tipsnya dari aku, kalau kalian bawa parfum, please, bukan bawa parfum yang kaca, ya. Kenapa? Karena ada di tempat, atau salah satu tempat, atau pokoknya ada tempat yang akan melihat tas kamu, dan kalau misalkan ketemu parfum kaca, botol kaca, apapun itu akan dibuang. Atau dia misalkan kan bisa dititip Kak, iya, tapi nggak semua punya penitipan. Mereka cuma pilihannya mau masuk atau nggak, buang aja. Atau nggak usah masuk. So, jadi mendingan jangan bawa botol kaca, baik itu parfum yang kecil ataupun mau botol minum. Ya kalau botol minum kebesaran lah ya, tapi kalau botol parfum itu aku udah pernah soalnya. Jadi ya sudahlah, untung kebetulan harganya nggak begitu. Tapi ya itu termasuk wangi yang aku suka. Tips yang selanjutnya, kalau kalian lagi pergi jalan-jalan, jangan lupa bawa kacamata. Tapi karena menurut aku kalau kacamata taruh di dalam tas kecil itu jadi nggak cukup, jadi aku kadang selalu jadikan bando aja gitu. Karena bener sih, kacamata tuh ternyata memang penting banget kalau kita buat jalan-jalan di sini. Entah kenapa kalau di Eropa, baik pun musim dingin, kalau ada mataharinya agak nyetrok gitu kan ya di mata, gitu. Tapi nggak tahu kenapa, tapi juga jadi stylish juga sih buat kita. Tapi kalau aku pribadi, aku udah nggak pakai sarungnya yang kayak tebel kayak gini tuh, aku udah nggak pakai. Karena menurut aku ini makan tempat banget gitu loh. Kalaupun aku kadang-kadang lapisin lagi pakai tisu, kalau mau dimasukin lagi gitu ya. Tapi kalau nggak, aku taruh aja di atas jadi bando. Oke. Dan
tips yang terakhir dari aku adalah tisu basah. Ya, tisu basah itu penting banget. Kalau kalian bilang kayak gini, emang kenapa Kak di sana nggak ada air ya buat cebok? Ya kalian mah udah tahu pasti. Ini mah udah standar. Pasti kalian udah tahu. Dan di Indonesia kayaknya juga banyak kalau pergi kemana-mana juga pakainya tisu basah. Ya bener. Di sini tuh semuanya rata-rata pakai tisu sayang. Tapi ada salah satu pengalaman aku adalah kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian itu pergi eh, ke di Eropa dimanapun kayak gitulah ya. Ada berbagai tempat yang aku dengar dan aku pernah lihat. Jadi ada orang itu ngambil tisu di dalam. Oke? Jadi tisunya habis. Itu. Jadi kita meminimalisir keadaan yang seperti itu. Oke? Dan karena aku masih orang Indonesia, jadi aku kayak masih butuh tisu basah gitu. Jadi supaya juga bersih, jadi nyaman. Jangan lupa ini tuh sangat penting banget. Mau gimana pun harus tetap ada di tas. So, itu semua yang hal-hal penting. Kalau masalah payung, kalau masalah tas tambahan lainnya, itu semuanya ada di tempat suami saya, alias ada di tas suami saya. Itu adalah tas kecil kita, ya nggak sih? So, jadi itulah tips-tips aku isi tas untuk jalan-jalan ke Eropa. Ya, tapi kalau kalian mau jalan-jalan misalkan ke kebun raya itu juga nggak apa-apa, ya kan? Itu hanya tips dari aku supaya kalian juga nggak takut karena puji Tuhan selama ini aku lancar-lancar aja, puji Tuhan gak ada kehilangan, amit-amit, amit-amit. Aku nggak mau kehilangan, tapi semoga tips yang aku bagikan ke kalian itu bermanfaat. Ya, jadi kita tetap harus waspada maupun dimanapun kita berada, mau di luar negeri sekalipun itu namanya pencopet, scam itu di mana-mana ada. Jadi tetap waspada, matanya awas, nggak usah kebanyakan foto-foto dan jangan suka meninggalkan barang, ya. Maupun kalian di Eropa jangan pernah meninggalkan barang, menitipkan ke barang ke orang yang tidak kita kenal, please. Dimanapun menurut aku tuh nggak ada tempat yang aman banget. Yang aman tuh cuma di rumah kalian masing-masing aja. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah dengerin di Ruang Tips Nona. Sampai jumpa di Ruang Tips berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Dadah. Kiss me slow, boom boom boom, let it go. Ooh la la, everybody knows I'm the vibe, I'm the show.